Jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada yang menarik dari pernyataan Mas Yun berkaitan dengan Oscar Farm, teman-teman. Dan sepertinya ini pun sempat disampaikan Mas Yun sebelum adanya kaos Sobat Ngarit yang sekarang banyak kita gunakan, teman-teman. Tetapi waktu itu berkaitan dengan kandang Sobat Ngarit Mbak Supari. Nanti kita simak, teman. YouTube. Aimi lagi. Orang yang masukin aku ke YouTube. Makasih ya. Ini ternyata Aimi juga melihat-lihat apa yang terjadi di YouTube, teman-teman. Dan dia kaget ketika melihat banyak sekali videonya, fotonya bertebaran sekali di YouTube maupun di TikTok. Dan sebenarnya kekagetan dari seorang Aimi Amoy itu tidak berlebihan, teman-teman. Sosok Aimi yang sebelumnya bukan siapa-siapa, sekarang disadari atau tidak, sudah menjadi seleb atau selebritinya dari teman-teman Sobat Ngarit. Menjadi sosok yang mampu menghibur, mampu memberi hiburan, teman-teman. Dan mungkin video-video reaksi begini juga Aimi sempat menyaksikan, teman-teman. Ya, makasih guys. Tahu gitu pasti mama aku ketawa-ketawa lihat tingkah kocak anaknya. Ingat banget zaman dulu, ya Allah, waktu aku mau sidang skripsi, beliau masih ada. Terus pas udah selesai skripsian, udah dinyatakan lulus, meninggal. Udah sedih kalau ngomongin ibu. Memang kemarin itu sempat saya lihat di salah satu videonya Amoy sedang melakukan pengajian, teman-teman, dan ternyata itu adalah apa istilahnya, pengajian untuk mendoakan dari ibunda dari Aimi, teman-teman. Ya, kita turut mendoakan yang terbaik lah, semoga beliau mendapat tempat yang layak. Berada sabar TTI Al-Fatihah. Jempol yang tenang, kita mah dihina tidak tumbang, ditanya yang kemarin kemana, udah asing banget. Baju orkes Oscar buat dijual belikan, Pak. Itu khusus untuk orang kandang aja, kandangnya Mas Yun. Itu tidak mencetaknya itu saja sudah ini suatu kehormatan bagi saya. Tidak dicetak aja, orang tidak mencetak itu sedikit cara menghargai seseorang itu seperti itu gitu. Nah, ini teman, pernyataan Mas Yun agar kita tidak mencetak logo Oscar Farm itu sama dengan yang pernah disampaikan Mas Yun ketika ada pertanyaan apakah logo kandang Sobat Ngarit Mbak Supari boleh dicetak, dan Mas Yun menyampaikan tidak boleh, karena menurut Mas Yun itu adalah memang benar-benar menjadi privasi dari Mas Yun. Keren Mas Yun, jawabanmu cukup elegan. Gitu, Oscar tidak dijual belikan, khusus untuk orang kandangnya Mas Yun aja, dengan tidak mencetak suatu kehormatan buat Mas Yun. Nah itu artinya ketika kita tidak mencetak logo Oscar Farm ke dalam sebuah kaos, topi, atau apapun itu, teman, itu sudah menjadi sebuah penghargaan. Kita menghargai Mas Yun, teman-teman. Berbeda dengan kaos Sobat Ngarit yang memang secara bisnis, secara hak ekonominya itu memang sudah menjadi milik Mas Yun, kemudian diproduksi oleh Daily Wafa, teman-teman.
Mendukung boleh, tapi jangan FOMO dan fanatik untuk saling hujat. Ingat mungkin ya. Ingat Mas Yun tidak lepas dari tanggung jawab. Salam santun cinta damai. Bener ini. Ya, lebih mengutamakan adab dengan siapapun dan tetap tahu cara menghargai. Itu yang penting teman-teman. Dan apa yang terjadi di Sobat Ngarit saat ini sebenarnya, kalau perkataan ini kita junjung tinggi, sebenarnya tidak akan ada perdebatan, tidak ada ya riak-riak yang membuat semakin lebar perbedaan teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga Sobat Ngarit itu adalah sebuah wadah yang tujuannya itu untuk membangun kebersamaan, membangun silaturahmi, menebarkan kebaikan. Apapun kebaikan itu teman, bukan hanya dalam hal materi. Tetapi dengan membangun silaturahmi itu pun sudah suatu kebaikan teman. Belum Roni ditunjuk, kita para inisiator itu sudah ada tim 11-nya untuk menyiapkan semuanya. Tinggal menjalankan saja sebenarnya. Nah, cuma dari atas ini tidak punya keinginan sama sekali untuk melanjutkan ini. Dia mengabaikan, berdiam diri, tanpa ada jawaban, tanpa ada statement gitu. Untuk Mas Ronkat yang saya hormati, sampai ditunjuk langsung sama Mas Yun, pendirinya Sobat Ngarit. Ayo semangat, kerjakan tugas-tugas dari Sobat Ngarit. Apa yang harus dikerjakan? Tugas-tugas sampean sebagai ketua Sobat Ngarit itu apa? Jangan malah diabaikan. Sampean ini ditunjuk langsung sama Mas Yun loh, pendirinya Sobat Ngarit loh. Supaya sampean mengemban tugas berat loh ini. SN ini besar loh Mas Ronkat. Tahu sendiri toh. Ayo semangat. Kalau memang sampean siap jadi ketua. Dan satu lagi, sampean harus sekali-kali turun ke komal-komal Sobat Ngarit yang lainnya. Itu meraknya tuh loh Mas. Belum Roni. Ini statement dari Mas Indra 19 jam yang lalu teman-teman. Dari dulu kok geger wae nggak ono ayeme. Wong liya ngerti opo. Mas Roni nggak pernah mengiyakan menjadi ketua Sobat Ngarit dan Mas Roni nggak pernah mau jadi ketua. Tapi Mas Roni selalu mendukung dan mensupport Mas Yun. Oh iya, berarti kan nggak mampu. Terserah Anda mau bilang apa. Saya yang support Mas Roni dari dulu. Lebih suka Mas Roni jadi dirinya sendiri tanpa embel-embel ketua. Apa untungnya buat Mas Ron harus ngurus Sobat Ngarit? Apa untungnya ya Bolo? Kebanyakan Sobat Ngarit banyak yang validasi. Mungkin maksudnya mencari validasi. Termasuk yang ngomong, Bang Ipung tuh ngomong kok. Kalau jualan penonton banyak, terus TO, itu kan keuntungan pribadi, ayo. Sobat Ngarit apa icek Pak? Icek nang hatiku. Nah, pertanyaan-pertanyaan begini teman. Nah ini Mas Ipong, semangat. Kasih yang terbaik untuk semua keluarga Sobat Ngarit. Ipong aja suruh jadi ketua soalnya paling vokal di media elektronik. Yang pasti yang mau berjuang. Ini teman-teman ya. Waktu itu penunjukan Mas Roni sebagai ketua sebenarnya itu dilandasi dari keinginan teman-teman inisiator untuk melegalkan wadah Sobat Ngarit. Ketika Mas Ipong berbicara, kemudian Beli Leong, teman-teman inisiator yang lain, masih banyak lagi. Walaupun tidak semuanya terab di media teman-teman. Tapi teman-teman inisiator memang pada awalnya sepakat untuk melegalkan Sobat Ngarit. Tetapi ketika ada ya mungkin perbedaan pendapat, kemudian hal itu disampaikan oleh Mas Marga, Mas Yun, hingga akhirnya ditunjuklah Mas Roni sebagai ketua. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Mas Yun sudah setuju? Ketika teman-teman para inisiator, ini saya pribadi minta maaf,
sekali lagi untuk membahas ini teman-teman. Apakah Mas Iyun memang sudah menyetujui atau tidak ketika Sobat Ngarit ingin dilegalkan? Kalau memang keinginan itu tumbuh dan muncul dari teman-teman inisiator, pasti mereka punya pertimbangan. Dan ketika Mas Iyun misalkan saja menolak, pasti Mas Iyun juga punya pertimbangan. Apakah dua argumentasi itu sudah saling dipertemukan, teman-teman? Apakah dari Mas Iyun, Mas Semar, dengan teman-teman inisiator itu sudah membicarakan hal itu secara matang? Rasa-rasanya tidak akan terjadi kegaduhan yang berlarut-larut sampai hari ini kalau misalkan sejak awal permasalahan itu sudah terselesaikan, teman. Karena mau bagaimanapun juga, wadah Sobat Ngarit itu masih akan bergantung pada apa yang disampaikan oleh Mas Iyun. Ketika Mas Iyun menyampaikan tidak setuju, kita juga tidak bisa apa-apa. Teman-teman inisiator pun begitu. Namun, kalau misalkan yang terjadi adalah kebuntuan komunikasi antara teman-teman inisiator dengan Mas Iyun sendiri, yang terjadi kemungkinan besar adalah hal yang saat ini terjadi di Sobat Ngarit, teman-teman. Sempat ada sebuah ungkapan pernyataan dari Mas Semar, kemudian dari Mas Iyun juga, yang secara eksplisit memang seolah-olah itu berbicara tentang Sobat Ngarit. Namun untuk jelasnya kita tidak paham, teman. Konteks yang ingin disampaikan Mas Iyun, Mas Semar waktu itu apa? Kalau memang berkaitan dengan Sobat Ngarit, apakah benar Sobat Ngarit akan ditinggalkan begitu saja? Apakah tidak melihat manfaat dari wadah Sobat Ngarit yang sampai hari ini banyak orang sudah merasakan? Dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, selatan sampai utara, yang awalnya tidak saling mengenal, akhirnya saling mengenal karena wadah Sobat Ngarit. Yang awalnya takut untuk berbagi, akhirnya menjadi berani untuk berbagi setelah masuk dalam wadah Sobat Ngarit. Bukan 1-2 orang, teman. Jalinan silaturahmi yang sudah terbangun ketika berada dalam wadah Sobat Ngarit, apakah tidak menjadi pertimbangan ketika Sobat Ngarit memang benar-benar ingin ditinggalkan? Saya yakin Mas Iyun memikirkan itu. Dan tidak mudah untuk Mas Iyun menyampaikan, oke, Sobat Ngarit sudah tidak ada. Saya pribadi berpikiran tidak mungkin Mas Iyun menyampaikan hal seperti itu. Karena saya yakin Mas Iyun sudah juga melihat sebesar apa manfaat Sobat Ngarit hingga hari ini. Ada riak-riak, ada perbedaan pendapat, ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, itu adalah hal lain. Jangan kita kotori niat baik yang ada di dalam wadah Sobat Ngarit itu dengan hal-hal yang remeh-temeh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Dan ini menjadi semangat baru untuk kita. Marilah kita bangkit lagi. Kita bangun lagi silaturahmi. Kita lakukan hal-hal baik. Kita membangun kebersamaan untuk tujuan bersama, untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu saja, teman-teman. Ya mungkin kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Tapi tujuan saya adalah agar kita memiliki prioritas bahwa Sobat Ngarit itu
lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambabatan, srek.